wah harta karun. Terus ada got atau kali, ada berjalan di sana. Ini harta karun ini. Ini kuning ini. Itu jangan diambil. Kalian bisa memiliki ini, semuanya lengkap. Ini kalau nanti misalnya sudah dapat 1.500, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 5%. Nah, karena kalian sudah tahu, maka nanti disampaikan ini. Nah, biar langsung dipraktekkan. Kalau orang nanti keluarganya lagi jemur padi, ini sudah dapat berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar materi yang mungkin sangat dibutuhkan, soal bagaimana menghukumi suatu perdagangan, bagaimana menghukumi atau menzakati suatu pertanian seperti di kampung. Nah, ini sangat efektif sekali dan sangat dibutuhkan, dan ilmunya bisa diterapkan nanti ketika ada permasalahan seperti yang akan saya bahas ini. Jadi di sini, apa itu zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Nah, sejumlah harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Nah, maka kenapa kau harus mengerti dulu apa itu zakat? Karena nanti bukan semua barang, bukan semua orang bisa menerima zakat. Karena kita sudah mengetahui apa itu zakat, maka kita perlu dasar apa kita diwajibkan untuk berzakat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, dasar hukum di dalam Al-Quran, kenapa zakat itu wajib? Maka dasar hukum itu, dasar hukum fikih diambilkan dari Al-Quran, sumbernya Al-Quran, dan juga nanti ditambahkan dengan sumber dari hadis-hadis. Nah, sumber Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dari sinilah kita semuanya ini wajib mengetahui dan juga wajib melaksanakan. Jika kita kaya, jika kita pertanian, jika kita berdagang, itu semuanya wajib zakat. Nah, namun syarat-syaratnya kita pelajari bersama selanjutnya. Di dalam materi ini kalian bisa memiliki ini semuanya lengkap. Apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat, dan semuanya persyaratan-persyaratan dan contoh-contohnya lengkap di sini. Jadi Ustadz ini saya dapatkan dari pelatihan juga tentang zakat. Makanya sekarang saya ingin mengkaji ulang bersama kalian tentang zakat. Selanjutnya, harta yang wajib dari semuanya, dari zakat itu ada sebenarnya zakat. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat nafs. Nah, zakat mal, namun yang saya akan bahas yang zakat mal ini. Yang zakat mal ini masih ada cabangnya. Jadi zakat mal ini ada al-kharij, ada ra'sul mal. Jadi zakat itu dibagi dua. Nah, apa saja kira-kira yang wajib dizakati? Maka saya jelaskan, yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 6 macam. Yang pertama,
Yang pertama hasil bumi. Hasil bumi. Nah, hasil bumi ini apa saja? Seperti pertanian. Nah, pertanian itu juga tidak semua pertanian itu wajib dikeluarkan zakat. Ya. Tidak semua pertanian wajib dikeluarkan zakat. Nah, yang kedua harta rikas. Harta rikas. Apa itu harta rikas? Ada yang paham? Harta rikas, kalau sekarang bisa dibahasakan harta rikas itu harta temuan. Harta temuan seperti menemukan emas dalam tanah. Sampai dapat emas 1 karung dari dalam tanah. Itu namanya harta rikas. Kalau sekarang itu diistilahkan harta karun. Nah, harta karun. Kemudian yang ketiga ada namanya yang juga wajib dikeluarkan nanti zakatnya hewan ternak. Nah, ternak. Hewan ternak. Kemudian ada hewan ternak, ada harta dagang. Yang nomor 4 harta dagang. Dagang yang nomor 5 emas dan perak. Emas dan perak. Yang nomor 6 yang terakhir hasil tambang emas dan perak. Emas dan perak. Nah, yang akan saya bahas ini. Jadi dari 6 macam ini yang akan kita kaji pada hari ini. Nah, selanjutnya ini gak begitu mana ya? Oh, ini sudah ada. Sudah kelihatan semua ya? Nah, sudah ya? Ini yang paling penting. Bedanya al-kharij. Al-kharij itu apa? Ada yang tahu? Al-kharij itu adalah cara pembayarannya tidak mempertimbangkan hal zakat. Bahkan begitu memenuhi syarat wajib zakat. Jadi al-kharij ini tidak harus 1 tahun. Al-kharij ini tidak harus menunggu 1 tahun untuk berzakat. Itu namanya al-kharij. Kategori al-kharij ini apa saja yang tidak harus menunggu 1 tahun. Maka al-kharij ini punya satu pertanian. Nah, pertanian ini tidak harus menunggu 1 tahun. Kira-kira pertanian apa saja yang diperbolehkan, yang diharuskan atau yang diwajibkan untuk bayar zakat? Saya pengen ada jawaban biar saya pengen tahu yang pernah belajar zakat. Pertanian apa yang paling kalian bisa dan kalian biasa mendengarkan? Apa kira-kira? Pertanian apa? 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 Apa, Gis? Turin. Gis, apa Gis? Apa? Apa? Alia. Tebu. Padi, pintar. Ada lagi? Jagung, pintar. Ada lagi?
Hah? Gandum. Ada lagi? Nah, menurut mazhab Syafi'i, hasil bumi atau pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, anggur, ya, jagung, anggur, padi, kurma, kacang, dan juga sejenisnya. Kita ambil yang paling mudah saja. Misalnya seperti padi. Ada yang sudah tahu kira-kira berapa nisabnya padi itu untuk bisa dikeluarkan zakatnya? Hah? Ada yang sudah tahu? Padi dikeluarkan zakatnya itu harus nisabnya berapa? Kalau belum tahu, padi ini tanyakan dulu. Seharusnya kalian menanyakan dulu. Lah, padi yang bagaimana perawatannya Ustadz yang harus dikeluarkan? Yang Ustadz tanyakan gitu sebenarnya. Apa padi yang padi perairannya itu langsung dari hujan atau sungai, atau perairannya untuk tani itu memang untuk dibiayai oleh orang yang punya sawah, menyewa orang untuk mengalirkan air ke tempat sawah itu. Karena itu beda, Ustadz. Nah, hebat kalian. Nah, kalau mengeluarkan zakat pertanian ini seperti padi, semuanya, jagung juga, maka yang jika pertaniannya itu perairannya langsung dari hujan, tidak membayar orang untuk mengalirkan air ke sawah itu, aslinya murni untuk hujan, dari hujan, juga murni dari aliran sungai, maka ini zakatnya 10%. 10% kalau perairannya murni dari hujan atau sungai atau sumber. Kalau perairannya itu masih nyewa orang, maka membayar orang maksudnya ya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Paham Lutfi itu? Masya Allah. Ya, apa? Zakat yang dikeluarkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila dalam masa panen sudah mencapai satu nisab. Itu berapa? Satu nisabnya itu 800. Kalau pertanian ya, kalau beras putih 823. Nah, 815 758 kg. Kg ini bukan kurang gerak, kilogram. Artinya 815 758 ini berapa kira-kira kalau sebutannya di sini? Apa nyampe 1 kintal? Apa 1 ton? Hah? 1 ton. Nah, berarti jika ada orang petani mendapatkan 1 ton, maka itu karena minimalnya yang wajib dikeluarkan zakatnya itu 815 758 kilogram beras putih. Nah,
beras putih. Ini kalau padi. Kalau 1 kintal dapat 1 kintal Ustaz, bagaimana? 1 kintal itu berapa kilogram? 100 kilogram. Nah, lagi contohnya seperti ini. Ini kan yang hasil, berarti kalau ini hasilnya dari air, zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 10%. Kalau tanpa biaya. Kalau pakai biaya tukang airnya itu berapa? 5%-nya dari 815 ini berapa? Hah? Berapa? 5%-nya berapa? Coba dihitung. Saya juga gak tahu ini. 5%-nya 5%-nya dari siapa yang pintar matematika ini? 40-an nih. 40 ini 40 koma sekian itu. Berarti tidak sampai 1 kintal. Gini, gampangnya jangan pakai yang ini saja. Nah, biar mudah. Rofi'i itu punya sawah lebar. Ya. Kemudian ditanami padi. Nah, padinya itu semua di lahannya si Rofi'i mendapatkan 1.500 kg. Nah, mudah kan? Nah, 1.500 kg ini 10%-nya berapa? Ini sudah wajib zakat apa belum? Wajib. Nah, 10% dari 1.500 ini berapa? Ini mudah ini. 100. Pinter matematikanya kalau gitu. 150 kilogram. Nah, 150 gram ini yang perawatannya itu pakai membayar orang mengalirkan air, apa memang murni dari langit atau sumber atau sungai? Nah, kalau seperti itu 5% dari 1.500 ini berapa? 75 pintar. 75 kilogram. Nah, seperti ini. Mudah kan? Ya. Jadi kalau Rofi'i punya sawah banyak, lebar, kemudian menghasilkan 1.500 kilogram, artinya sudah lebih dari 1 ton. Maka yang harus dikeluarkan seperti ini. Nah, karena kalian sudah tahu, maka nanti disampaikan ini. Nah, biar langsung dipraktekkan. Kalau orang nanti keluarganya lagi jemur padi, ini sudah dapat berapa ini? Hah? Ya. Kenapa Lapo Ini kalau nanti misalnya sudah dapat 1.500, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 5%. Kalau perawatannya ini Pak tidak menggunakan orang untuk gaji, mengalirkan air, maka ini zakatnya yang harus dikeluarkan oleh Bapak adalah 10%. Masya Allah, anak saya tuh top kalian ini.
Sudah. Paham ya? Paham ya? Insya Allah. Nah, contoh yang kedua, jika pengairannya menggunakan alat tertentu membutuhkan biaya yang sekiranya sudah 70%. Next start. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ada beberapa petak sawah ditanami padi menggunakan pengairan sungai. Pada lahan A panennya menghasilkan 700 kg. Pada lahan B menghasilkan panen yang diperoleh 500 kg. Pada lahan C menghasilkan 500 kg. Jumlahnya berapa? 100. Maka dikumpulkan, dikumpulkan atau dijumlahkan, dijadikan satu menjadi 1.700. Nah, maka zakat yang harus dikeluarkan 10%, 1.700 kg menjadi 1.000. Sudah mudah. Terus selanjutnya, Ra'sul mal, zakat atas modal. Zakat atas modal ini, ini belum dibahasan. Tapi gak apa-apa. Terus zakat atas modal ini adalah zakat yang dihitung berdasarkan modal pokok dan hasil yang didapat, bukan atas hasilnya saja yang dihitung. Ini istilah zakat Ra'sul mal ini seperti perdagangan. Jadi yang dihitung nanti untuk menzakati harta tersebut bukan hanya hasilnya saja, tapi dengan barang yang ada di dalam toko. Sebenarnya ini sudah meloncat ini hasil dagang ini. Apa ini? Coba bentar. Hewan ternak, emas dan perak, tijarah, dan zakat profesi. Namun sebelumnya saya stop dulu ini. Saya pengen bahas harta rikas dulu. Harta rikas. Harta rikas itu apa? Yakni harta emas dan perak yang diketahui merupakan peninggalan zaman pra-Islam atau jahiliyah, dan hasilnya usaha eksploitasi atau penelitian mempelajari suatu wilayah. Eksploitasi itu artinya mempelajari suatu wilayah. Di sana ini diprediksikan ada kekayaan alam yang menyebabkan saya itu kaya. Nanti digali. Itu hasil eksploitasi. Karkar menjana. Nah, harta semacam seperti itu yang katanya kalau sekarang itu diistilahkan harta karun, mendapatkan harta karun itu wajib dizakati. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya itu? Maka 2,5%. 2,5%. Ada 20%. Ada perbedaan ulama yang menurut Hambali harta rikas berdasarkan menurut Imam Hambali dan Hanafi, hasil tambang adalah 20%. Dan ada yang merinci jika tambang dihasilkan dengan jerih payah, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Hanya berbeda ulama. Cuman
Ini kenapa kok diambilkan dalam 20%? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rikazi khamsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa zakat rikas adalah 20%. Itu harta rikas. Ini kayaknya kalau sekarang ini tidak usah diperdalam. Karena apa? Karena kayaknya kalau sekarang kayaknya nggak pernah ada orang yang menemukan harta karun itu. Mungkin di film-film yang menemukan harta karun. Filmnya apa itu? Filmnya Upin Ipin ada. Ada lagi Doraemon. Harta karunnya ada di kantongnya. Sekarang lanjut. Sebagai pengetahuan saja, madu. Ada yang punya madu di sini? Lah kenapa madu ini kok masih di apa namanya? Harus ada zakatnya. Apanya? Madunya apa? Hewannya apa madunya yang dia? Tapi ini yang 51,84 kilogram ini menurut Imam Hanafi dan Hambali. Kalau menurut Imam Syafi'i bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i madu ini tidak menjadi objek zakat. Jadi yang punya madu menurut Imam Syafi'i tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi bagi Imam Hanafi dan Hambali wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Ini apanya? Ini adalah nisabnya 51,84 kilogram. Jadi madunya itu ditimbang. Banyak ya. Dapat satu botol itu susah. Ini 51 kilogram. Mungkin di bak kurang ya, kalau ember itu kurang. Banyak ini pokoknya, wis banyak gitulah. Sudah. Paham nggak ini? Ini adalah nisabnya. Mana tadi? Oh, hilang. Ini adalah nisabnya. Yang paling kalian harus pahami, madu itu diharuskan mengeluarkan zakat menurut Imam Hanafi dan Hambali. Berapa nisabnya ini? 51. Berapa persen yang harus dikeluarkan dari 51 itu adalah 10% saja. Rikas sudah. Rikas itu kalau emas, mengeluarkan zakatnya rikas, emas itu yang harus dikeluarkan nanti harus mencapai 77,50 kilogram. Gram ini bukan kilogram. Kalau kilogram itu banyak nanti. Jadi ini dicatat. Nanti pulangnya pas di got ada harta karun, ambil. Kalau di got itu ada yang mengalir di air, kemudian agak gembuk-gembuk, ada yang kuning, itu jangan diambil. Ya. Nanti karena terbayang-bayang wah harta karun. Terus ada got atau kali, ada berjalan di sana. Ini harta karun ini. Ini kuning ini. Begini kan? Ini kuning. Iya benar. Kemudian diambil. Lah, harta karunnya kok lemas. Nah, itu bukan harta karun. Ya. Harta karunnya 70
Untuk emas murni ya 77,50 gram. Kalau yang perak nisabnya 540, nah, yang harus dikeluarkan dari harta karun itu 20%.